Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua masih tetap semangat dan insya Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ustadz selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk berdoa sebelum belajar, nak ya. Materi kita hari ini yaitu lanjutan dari minggu lalu, nak ya, yaitu Bab 9, Tarwih dan Tadarus. Dan sub materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu sub kedua, yaitu Tadarus. Tadarus secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, nanya, yaitu darasa, yang artinya mempelajari, meneliti, dan menelaah. Sehingga Tadarus Al-Quran dapat dimaknai saling mengajari Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu adalah kegiatan membaca Al-Quran bersama-sama. Atau tadarus Al-Quran itu dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, ya. Salah satunya itu ada yang membaca dan yang lainnya itu menyimak, ya. Serta mengoreksi jika ada kesalahan. Berikutnya hukum tadarus Al-Quran adalah sunnah bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Agar lebih khusyuk dan afdal, perlu anak-anak ketahui bahwa ada beberapa adab atau etika atau akhlak kita sebelum tadarus, ya. Yang pertama itu adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat dari kotoran dan najis. Yang kedua, biasakan berwudu, ya, terlebih dahulu sebelum melaksanakan yang namanya tadarus atau membaca Al-Quran agar suci dari hadas, ya. Yang ketiga, dianjurkan untuk duduk dengan tenang dan menghadap kiblat. Itu anjurannya, itu etika atau akhlak kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan yang keempat, jangan sambil bercanda atau bercakap-cakap ketika seseorang sedang membaca Al-Quran. Jadi dengarkan kalau ada yang membaca Al-Quran. Dan yang kelima, mendengarkan baik-baik bacaan Al-Quran agar mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada bacaan yang salah, segera dibenarkan, ya. Yang keenam, utamakan kefasihan dan perhatikan tanda baca atau aturan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Artinya perhatikan tajwidnya, perhatikan makharijil hurufnya. Dan yang ketujuh, itu membiasakan untuk mengawali tadarus dengan membaca ta'awuz. Ya, jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi biasakan ketika mengaji biasakan ta'awuz dulu, ya, dan mengakhiri dengan kalimat tasdik atau shadaqallahul azim, ya. Berikutnya yang kedelapan, jika sedang tadarus sendirian, artinya ketika mengaji sendirian, bacalah Al-Quran dengan tartil, pelan-pelan, ya, dan suara yang keras agar terdengar oleh telinga sendiri. Namun jangan sampai mengganggu orang lain, terutama orang yang sedang sholat. Jadi ketika ada orang sholat, jangan terlalu besar suara ketika mengaji, karena itu dapat mengganggu orang yang sedang sholat. Dan yang terakhir, menutup aurat waktu membaca Al-Quran. Jadi ketika anak-anakku sekalian membaca Al-Quran, usahakan ditutup itu ditutup itu aurat, ya. Jadi kalau laki-laki itu pusat sampai lutut, sebaiknya pakai baju, ya. Tapi auratnya laki-laki itu adalah pusat sampai lutut. Namun adab yang paling bagus itu menutup keseluruhannya, artinya pakai baju muslim, ya, pakai sarung atau celana panjang. Begitupun perempuan, ya, ditutup auratnya, dan aurat perempuan itu hanya yang bisa terbuka ada yaitu hanya muka dan kedua telapak tangan, ya. Jadi pakai talkum ataukah pakai yang bisa menutup aurat tanah, ya. Berikutnya disunnahkan untuk menyikat gigi. Jadi kalau misalkan sempat sikat gigi sebelum mengaji, ya. Perlu juga anak-anakku ketahui, terutama di bulan suci Ramadan, ya, yaitu membaca Al-Quran atau tadarus, apa manfaatnya, ya. Apa manfaatnya ketika kita mengaji di bulan suci Ramadan atau bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun manfaat ketika kita bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan itu ada 6, ya, ada 6 manfaatnya. Yang pertama, itu menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Artinya kita makin mencintai Al-Quran.
Yang kedua itu memperlancar bacaan Al-Quran ya. Jadi kalau selalu kita membaca Al-Quran itu akan membiasakan untuk bagus bacaan tak ya. Artinya memperlancar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga itu mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mendapat ilmu tentang Al-Quran. Dan yang kelima mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu terbiasa menyimak bacaan orang lain dan membenarkannya. Jadi kalau misalkan kita bertadarus bersama-sama itu akan terbiasa untuk menyimak dan memperbaiki bacaan teman kita. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit dari Ustadz. Untuk lebih jelasnya coba dibaca kembali buku LKS Agamata pada halaman 36 sampai 37 untuk lebih memahami apa yang Ustadz jelaskan ya. Jadi membaca Ki. Nah, setelah anak-anakku mendengarkan penjelasan Ustadz dan kalian sudah membaca dari apa yang Ustadz arahkan, coba kerjakan soal berikut ini lalu kirim sama Ustadz nanya kalau misalkan sudah selesai kita kerja. Sekian materi untuk hari ini. Tetap semangat di rumah, dan pesannya Ustadz untuk kalian semua, jangan sama sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.